Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program baru Orkes Cahaya Hadijah. Obrolan seputar kesehatan klinik Cahaya Hadijah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang karang gigi nih, teman-teman. Kayaknya buat kalian yang punya permasalahan karang gigi, wajib banget simak video ini sampai akhir. Dan hari ini kita akan berbincang bersama Dokter Gigi Wisnu Riyadi. Halo, Dok. Halo, Mas. Sehat hari ini ya? Sehat, alhamdulillah. Wah, hari ini kita akan membahas tuntas seputar karang gigi. Nah, ini langsung aja, Dok, kaitannya dengan karang gigi. Kayaknya mungkin ada yang udah nggak awam gitu ya sama karang gigi, tapi mungkin ada juga yang nggak tahu karang gigi itu apa. Apakah ada karang di gigi atau mungkin seperti apa sih, Dok, sebetulnya karang gigi? Oke, kalau secara umum memang kenapa disebut karang, itu memang kerasa seperti terumbu karang memang ya, Mas ya. Tapi memang kalau karang gigi sendiri itu sebenarnya awalnya itu penumpukan sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan baik, jadi sehingga mengeras kayak gitu. Oke, jadi itu malah sebetulnya dari sisa-sisa kotoran atau makanan yang tersisa di gigi kita, pada akhirnya mengeras menjadi seperti karang. Betul gitu. banget. Jadi awalnya itu sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan baik itu akan mengundang bakteri. Jadi bakteri itu akan membentuk plak di situ. Nah, plak inilah yang akan menyebabkan jadinya karang gigi, atau kalau biasa kita sebut di kedokteran itu kalkulus. Oh, ya. Oke. Ini wajib banget nih buat teman-teman yang mungkin jarang sikat gigi, banyak kotorannya di gigi. Nah, ini waspada gitu. Iya, itu penyebabnya itu awalnya. Oke. Nah, gimana sih caranya kalau kita sebagai orang awam ya mengetahui bahwa gigi kita tuh ada karang giginya, Dok? Oke, sebenarnya kalau masyarakat awam ini untuk karang gigi sendiri ya, Mas ya, itu untuk pembentukannya itu tidak terlalu terasa memang. Nah, jika sudah terjadi karang gigi baru ada gejala-gejala umum. Misalnya aja itu biasanya yang paling jelas itu yang pertama bau mulut. Itu udah ciri khas atau gejala yang paling jelas. Terus yang kedua itu biasanya gusinya itu sering berdarah. Nah, itu di situ. Dua ini biasanya kalau kita periksa pasti ada karang gigi. Oke, jadi yang pertama adalah bau mulut. Yang kedua adalah gusi sering berdarah. Iya. Tanpa sebab atau gimana tuh? Kalau sudah parah biasanya tanpa sebab. Tapi kalau misalnya memang masih pembentukan awal itu biasanya dari sikat gigi itu keluar darah dari gusi. Wah, itu penyebab. agak serem juga ya. Iya. Kalau tiba-tiba keluar darah dari sela-sela gigi gitu. Betul, ya. Betul. Nah, berarti memang karang gigi ini nggak bisa disepelekan gitu ya, Dok ya? Nggak bisa sama sekali, Mas. Jadi kalau misalnya untuk karang gigi sendiri memang untuk pembentukannya memang tidak terasa ya, Mas ya. Tapi kalau udah pembentukan karang gigi itu udah terjadi, itu sudah keras, itu banyak banget ngaruh ke rongga mulut bahkan ke tubuh kita sebenarnya. Karena kan mulut itu kan pintu utama ya, lubang pintu utama dari tubuh kita. Jadi semua makanan, obat sekalipun juga pasti lewat dari mulut kita, maksudnya kebanyakan seperti itu. Oke, berarti bahayanya itu nggak cuma di area mulut aja, tapi di tubuh kita. Iya, betul banget. Berarti ini ya pengaruh ke mungkin organ-organ yang lain, atau mungkin pengaruh ke mungkin daya tahan tubuh kita dan sebagainya, atau seperti apa bahayanya dari karang gigi? Jadi kalau misalnya untuk di rongga mulut sendiri, Mas ya, jadi rongga mulut sendiri itu yang pertama tadi saya bilang itu adanya perdarahan pada gusi. Itu kita sebut radang gusi atau gingivitis. Nah, jika tidak dibersihkan dengan baik, untuk karang giginya itu akan menjadi periodontitis. Itu maksudnya adalah radang di sekitar gigi, tulangnya sudah kena. Tadi kan awalnya kan gusinya aja ya, Mas ya. Betul. Nah, kalau tidak dibersihkan, tulangnya itu yang akan kena. Jadi tulangnya itu terjadi penurunan. Itu untuk di rongga mulut ya. Terus ada bau mulut juga tadi, menyebabkan itu kan kepedean kita ya. Kalau misalnya ada bau mulut mungkin jadi tidak pede gitu ya. Iya, terus kurang percaya diri, menurunkan mungkin mentalitas kita. Iya, jadi gitu aktivitas takut terganggu juga kan. Betul. Nah, untuk tadi yang untuk tubuh sendiri, itu karang gigi ini sebenarnya bisa ngaruh ke organ dalam, terutama ke jantung, Mas, terutama. Ada hubungannya dong? Ada terutama ke jantung. Nah, mungkin orang awam kan ya udahlah gigi ini gitu, masa iya larinya ke jantung. Itu kenapa ke jantung? Itu biasanya bakteri yang ada di karang gigi itu bisa masuk melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kan nanti akhirnya masuk ke jantung juga. Nah, ini yang takutnya menyebabkan penyakit, yaitu penyakitnya namanya endokarditis atau
peradangan pada selaput dari jantung. Nah, nanti jantung itu bisa juga menyerang ke katup jantungnya kalau emang arahnya ke situ. Wah, ini Iya, ternyata nggak bisa disepelekan ya Nggak sama teman-teman ya, sekali. nggak bisa. Jadi kalau udah ada tanda-tanda karang gigi, mendingan langsung periksa aja, Betul. nggak usah lama-lama Iya. gitu ya, jangan menunggu terlalu lama karena ternyata semakin lama dibiarkan ini efeknya sangat berbahaya, Betul, bahkan kemana-mana. sampai ke jantung Iya, gitu ya. bahkan kalau ada karang gigi sendiri juga bakteri yang numpuk di situ yang menyebabkan gigi berlubang, itu salah satu penyebabnya kayak gitu. Oke, nah kalau untuk karang gigi ini dok, Oke. karang gigi itu sebenarnya bisa menyerang di usia berapa sih? Apakah anak-anak bisa, sampai dewasa pun bisa gitu atau seperti apa? Kalau saya sendiri ya, pengalaman dari pasien sendiri itu emang ada anak-anak yang ada beberapa karang giginya. Karena karang gigi yang di awal tadi saya bilang itu kan awalnya dari penumpukan makanan. Jadi walaupun masih anak-anak juga kan tetap makan ya. Jadi ada kemungkinan kalau tidak dibersihkan dengan baik ya tetap ada calon-calon karang gigi. Nah, nantinya juga ada karang gigi. Oh, jadi semua usia bisa terkena Iya, karang bisa, gigi bisa. begitu ya? Betul. Waduh, ini kayaknya juga mungkin untuk orang tua yang punya anak, ini juga udah mulai aware, udah mulai diperiksa, dicek di sekitar rongga mulut apakah giginya masih aman atau mungkin ada karang giginya gitu ya. Terutama mungkin anak-anak yang susah sikat gigi mungkin gitu ya dok ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi obrolan kita bareng sama Dokter Wisnu. Nah, masih seputar karang gigi. Nah, dok, ternyata di masyarakat, aku pun juga termasuk masyarakat gitu ya, banyak sekali mungkin hal-hal yang masih jadi mitos atau fakta terkait dengan karang gigi ini. Ya, karena mungkin kurangnya edukasi, literasi dari masyarakat. Nah, ini ternyata banyak mungkin isu-isu yang berkembang kaitannya dengan si karang gigi ini gitu. Ada yang bilang karang gigi itu bisa dibersihkan hanya dengan sikat gigi dan juga pasta gigi. Itu mitos atau fakta, dok? Pasta gigi dan sikat gigi dapat membersihkan karang gigi itu ya. Itu mitos ya, Mas. Oh, itu mitos? Iya, banyak banget ya. Kayak misalnya di salah satu platform lah ada yang jualan kayak misalnya diolesin pakai pasta gigi, itu karang giginya itu dicontohkan atau diilustrasikan di telur puyuh biasanya. Iya, ya, betul kan? Kalau Biasanya yang kayak suka gitu. lihat Media jualan-jualan tertentu. online nih, ya kan itu jadi contohnya bener. Iya, itu contohnya itu biasanya bener. pakai pasta gigi terus disikat tuh di telur puyuh terus nanti warnanya ikut hilang. Ya. Karang gigi itu enggak selembut itu. Karang gigi ada namanya karangnya itu pasti keras banget. Oke lah, mungkin ada yang sisa-sisa karang gigi yang masih awal itu akan hilang sedikit-sedikit, tapi itu debrisnya bukan karang giginya, atau debris itu penumpukan makanannya. Oh, jadi belum sampai ke lapisan si karangnya ini. bukan karang giginya hilang. Jadi kalau menurut saya juga pasti nggak akan efektif kalau misalnya kita bersihkan karang gigi itu sendiri, apalagi menggunakan pasta dan sikat. Oke, jadi itu adalah mitos ya teman-teman. Iya. Jadi karang gigi itu nggak bisa dibersihkan hanya sekedar dengan sikat gigi dan juga pasta gigi Betul. aja. Yang dibersihkan itu calon karang giginya. Oh, calon karang gigi. Tadi yang sisa-sisa makanan. Iya, bukan karang giginya. Oke, nah sekarang juga kalau kita lihat mungkin di toko oren ya, toko oren juga banyak banget ya dok. Jadi alat-alat yang dijual belikan. Nah ini termasuk kalau nggak salah ya dok, jadi ada kayak alat ini dibilangnya kayak ultrasonic begitu. Itu hampir kayak mirip untuk membersihkan karang gigi. Nah gimana tuh kalau masyarakat tiba-tiba kayaknya ini bisa deh buat bersihin karang gigi, misalkan dari adiknya atau kakaknya bersihin punya adiknya misalkan gitu, atau punya orang gitu gantian gitu misalnya pakai si alat ini. Itu sebenarnya bahaya nggak sih dok? Karena kan yang namanya gigi, yang namanya organ gigi ini kan harus yang benar-benar, kalau alat ya mungkin kalau dari pandangan saya kan harusnya yang steril gitu lah. Ini ternyata kok bisa dijual belikan di online gitu. Nah ini gimana nih dok? Ya itu yang bahayanya dari alat itu, yang pertama benar tadi sterilisasinya ya, untuk dibersihkannya itu susah. Kalau dari kita ada proses-prosesnya tersendiri, ada alatnya tersendiri untuk sterilisasi. Terus juga nggak langsung bisa dipakai ke orang lain kalau memang belum itu disterilisasi. Terus juga kalau misalnya menggunakan alat tersebut, yang pertama getarannya itu tidak bisa disesuaikan. Terus
yang untuk karang giginya itu yang lancipnya itu namanya tip ya Mas ya. Itu kan itu kan alatnya namanya scaler. Nah, itu tip scalernya itu kalau di kita di dokter gigi sendiri itu ada macam-macam. Jadi misalnya karang giginya di sela-sela gigi ini tipnya ini. Nanti kalau misalnya karang giginya agak keras menumpuk, nanti kita ganti lagi tipnya. Jadi nggak cuma satu tipnya, diganti-ganti berulang-ulang kayak gitu. Terus kalau setelah selesai digunakan pasti dicuci, dibersihkan, terus disterilisasi dulu. Kemudian yang bahayanya lagi itu kan nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, mungkin asal aja dimasukin ke busi kayak gitu, mungkin tahunya masyarakat seperti itu. Jadi kalau misalnya oke lah, misalnya karang giginya sedikit-sedikit keambil, tapi mungkin businya kan nggak tahu kita berdarahnya separah apa. Nah itu yang dikhawatirkan sebenarnya kayak gitu. Oke, jadi jangan tergiur ya dengan harga yang murah, dengan iklan-iklan yang berseliweran, karena itu pun ya itu adalah sebuah promosi ya, gimana caranya orang bisa beli, tapi ternyata itu membahayakan untuk si pembeli itu sendiri gitu ya Dok ya. Nah ini buat teman-teman juga mungkin kaitannya dengan alat-alat yang dijual di umum ini gitu ya Dok. Kalau menurut Dokter Wisnu ini, apakah ada yang mungkin recommended kah? Atau mungkin selama ini belum menemukan, atau memang sebenarnya memang kita harus ke klinik gigi gitu? Kalau saya sendiri sih belum menemukan ya Mas ya. Kalau saya harusnya kita periksa ke dokter gigi. Sebenarnya kalau misalnya ke dokter gigi secara rutin ya Mas ya, 6 bulan sekali kita rekomendasinya. Kalau misalnya memang ada sebelum 6 bulan sekali itu ada masalah, lebih baik memang cepat diperiksakan ke dokter gigi. Itu biayanya misalnya kan ada, mungkin ini kita beli alat ini lebih murah gitu ya, tapi kan resikonya lebih besar. Nah itu. Nah kalau misalnya ke dokter gigi lebih awal, pemeriksaannya lebih awal itu enggak semahal itu kok gitu, tenang aja gitu. Maksudnya lagi pula karang gigi ini ya Mas ya, mungkin masih banyak yang belum tahu kalau karang gigi ini, pemeriksaan karang gigi ini tercover juga oleh BPJS. Iya, nanti dokternya melihat nih perlu indikasi dibersihkan karang gigi apa tidak. Kalau iya nanti bisa tercover. Oke, jadi ini kabar yang menggembirakan juga gitu ya. Kan takut kan gitu kan. Iya, takutnya kan mahal gitu kan. Karena mungkin ya Mas, kembali lagi ke masyarakat ini masih awam gitu ya dengan bagaimana mentreatment sekarang gigi ini gitu kan, mungkin terlihat mewah dan mahal gitu kan, tapi ternyata bisa tercover oleh BPJS kok gitu ya. Oke, untuk mitos dan fakta selanjutnya nih Dok, apakah orang yang merokok itu karang giginya akan lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan orang yang tidak merokok? Oke, jadi sebelum itu ya Mas ya, jadi karang gigi sendiri itu penyebabnya itu enggak cuma satu. Enggak cuma satu? Iya, jadi penyebabnya macam-macam. Oke, yang pertama itu jelas cara dan waktu sikat gigi yang kurang tepat. Itu misalnya kan kita cara sikat gigi itu kan yang optimal itu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah pagi setelah sarapan ini kan kebiasaan orang kita lah ya. Saya juga sedikit-sedikit merubah itu ketika masuk ke dokter gigi. Jadi biasanya kita sikat gigi ini sekalian mandi, bener nggak? Betul, itu betul. Ini kebiasaan orang Indonesia emang kayak gitu. Jadi sikat giginya tuh pas mandi sekalian. Nah, itulah yang jadi penyebab salah satu karang gigi. Jadi seharusnya sikat gigi itu setelah sarapan pagi. Nah, tapi jangan langsung ketika selesai banget langsung sikat gigi. Jadi ada jeda sekitar 10 atau 15 menit lah. Karena kalau langsung pun nanti akan menimbulkan masalah lain, misalnya giginya terkikis gitu. Terus yang kedua juga kurangnya minum air putih, itu juga menyebabkan karang gigi. Nah terus yang ketiga sering makan makanan yang manis, lengket kayak gitu, karena pada dasarnya kan memang karang gigi itu terbentuk gara-gara sisa makanan yang sulit dibersihkan. Betul kan. Terus yang keempat itu juga bisa dari anatomi atau posisi gigi kita yang sulit dibersihkan. Jadi mungkin dalam tanda kutip misalnya giginya ada yang sedikit ada yang maju dan mundur, bertumbukan seperti itu. Nah itu kan mungkin orang istilahnya rada malas ya, masa rada kurang memperhatikan di daerah situ. Nah itu jadinya bisa menyebabkan karang gigi juga daerah situ. Lebih banyak karang giginya di daerah situ daripada daerah yang lain. Terus juga misalnya ada kebiasaan Mas, mungkin orang
pada bingung nih kalau misalnya ke dokter gigi itu biasanya saya tanya, misal ada karang gigi nih ya, satu sisi, misalnya satu sisi kanan, terus saya tanya biasanya biasanya saya tanya, Bu, Pak, Mas, Mbak gitu, ada kebiasaan ngunyah satu sisi nggak? Masih ngunyahnya sebelah kiri. Nah, kalau misalnya ngunyah sebelah kiri, itu otomatis karang giginya malah banyak sebelah kanan. Kok gitu? Nah, itu kan. Oh, bisa gitu, Dok. Padahal kan makanan-makanan itu kalau lebih banyak ngunyah sebelah kanan kan banyakan di kanan, kok bisa jadi karang giginya di kiri? Nah, itu kalau misalnya kita buat ngunyah kan makanan akan tidak nempel terlalu lama di gigi. Betul. Jadi dia ngunyah terus. Nah, terus air liur pun akan lebih aktif di situ. Jadi air liur itu membuat self cleansing. Jadi dia membersihkan daerah gigi itu. Jadi kalau misalnya dipakai pengunyahan, justru malah nggak ada karang giginya, nggak ada calon-calon karang giginya kayak gitu. Itu yang tadi ya kenapa terbentuk karang gigi. Nah tadi nyambung lagi yang pertanyaan yang merokok tadi. Nah merokok ini kan ada kandungan nikotinnya. Betul. Nah kandungan nikotin ini juga akan memperbuat dari gigi ini mudah makanan untuk lengket gitu. Nah dari rokok ini juga ada tuh mas namanya yang gigi itu agak terlihat coklat-coklat. Tapi sebenarnya itu bukan karang gigi, tapi itu namanya stain atau pewarnaan pada gigi dari rokok ini. Iya, betul. Jadi kalau misalnya orang masyarakat tidak ngerokok, ada karang giginya memang. Tapi kalau misalnya ngerokok, itu ditambah stain itu. Jadi warnanya jadi lebih. Iya, ada coklat-coklatnya gitu. Oh, gitu. Berarti ini termasuk fakta. Kalau merokok itu dapat menyebabkan karang gigi. Oke, jadi ini buat para perokok. Nah, ini jadi salah satu poin juga harus diperhatikan giginya. Betul. Gitu ya. Oke, nah ini selanjutnya untuk mitos dan fakta. Kalau orang yang terlalu sering membersihkan karang gigi, apakah bikin gigi goyang? Nah, itu mitos ya. Mitos? Iya. Oh, tapi baiknya tadi kan kayaknya dokter Wisnu bilang bahwa baiknya 6 bulan sekali. Oke. Nah, gitu. Nah, ini kan mungkin kadang-kadang orang yang emang terbiasa giginya tuh harus bersih, misalkan udah 3 bulan kayaknya nih ada karang giginya nih dibersihin lagi. Nah, itu jadi mitos. Jadi gini, kalau misalnya karang gigi itu memang bisa menyebabkan tulang itu penurunan tulang gitu ya, lama-lama giginya goyang. Tapi itu kayak buah simalakama gitu loh mas. Jadi kalau misalnya tidak dibersihkan, itu karang giginya makin banyak. Betul. Ya, terus giginya itu akan semakin kuat karena ada karang gigi yang menumpang di situ. Tapi ternyata sebenarnya kalau misalnya tidak dibersihkan dengan baik, itu si karang gigi ini akan menyebabkan gusinya itu turun, tulangnya turun. Jadi kalau misalnya terlalu lama dibiarkan, itu akan menyebabkan ketika kita bersihkan karang giginya di dokter gigi, itu biasanya harusnya kita komunikasikan dulu. Bu, kemungkinan ini giginya sudah agak goyang jika dibersihkan karena sudah terlalu lama. Nah, kalaupun tidak dibersihkan pada saat itu, karang giginya akan numpuk, itu juga akan lepas sendiri, karena giginya akan goyang juga. Jadi sampai separah itu. Iya, jadi lebih baik dibersihkan sejak awal gitu, sebelum terbentuk karang gigi, sebelum gusinya turun, sebelum tulangnya turun. Oke, berarti itu mitos ya, mitos. Sekarang udah mulai aware nih sama rongga mulut kita, karena tadi dibilang sama Dr. Wisnu bahwa rongga mulut ini adalah pintu gerbang pertama gitu kan, makanan masuk ya kan, dan kita nggak tahu nih makanan yang kita makan kadang-kadang juga mungkin kurang sehat gitu kan, dan bisa menyebabkan si karang gigi ini tumbuh. Nah terus gini dok, kalau orang yang mungkin baru pertama kali treatment ya, tadi yang aku bilang ada yang takut sakit, nah ya kan gusinya berdarah gitu kan. Nah sebetulnya apakah memang akan semengerikan itu? Kadang-kadang kan orang termakan sama yang namanya video-video gitu kan, yang lewat di media sosial nih. Kalau kita lihat kayak bunyinya aja udah serem banget gitu kan, gitu kan. Apalagi kalau yang karang giginya nih ekstrim ya kan, kadang sampai yang alatnya tuh bener-bener yang wah
kita ngeliat aja sampai ngilu nih, cuma ngeliat aja ngilu. Nah ternyata apakah ketika kita yang melakukan itu apa akan se-ekstrim itu dong? Oke. Kalau misalnya terlihat di media sosial ya, Iya. itu mungkin emang ngeri ya. Heeh. Tapi kalau aslinya enggak kok. Terutama kalau misalnya saya sendiri itu kalau ke pasien, terutama bahkan jika ada yang belum pernah sama sekali, itu pasti bilang udah pernah apa belum. Pertama itu pasti tanya itu dulu. Terus saya belum pernah dok. Oke. Nanti saya bilang ini ada loh, ada perdarahannya sedikit, tapi nggak apa-apa itu aman. Iya. Terus juga saya juga bilang ini ada loh rasa ngilunya sedikit. Kita kalau misalnya ngilu bilang ya, Bapak bilangnya gimana dok, kan nggak bisa nih lagi perawatan. Oke, caranya itu angkat tangan kirinya. Biasanya kayak gitu. Oke. Jadi kalau pasien udah angkat tangan kirinya, biasanya saya berhenti, pasien suruh kumur atau saya pindah ke gigi sebelahnya lagi dulu, biar si gigi yang lagi dibersihkan dan pasien itu dibiarkan dulu, saya pindah ke gigi sebelahnya. Jadi tidak terlalu fokus satu gigi lama, biasanya itu pasien akan ngilu biasanya seperti itu. Terus kalau perdarahan pun itu wajar karena giginya sudah masuk ke daerah bawah gusi. Iya. Jadi pasti ada perdarahan di sini. Nah, berarti kalau pemeriksaan karang gigi ini nggak dibius ya dok ya? Enggak ya. sih. Cuma kalau ekstrim, Ekstrim. kalau ekstrim terus giginya terlihat, misalnya kita bisa kira-kira nih giginya kalau dibersihkan goyang nih pasti nih, cabut nih. Itu biasanya dibius dulu juga bisa. Karena takutnya khawatirnya memang giginya itu yang kalah. Dari bersihkan giginya goyang, harus diambil gitu. Jadi kembali lagi ya, setiap orang ini nggak bisa disamaratakan problemnya ya. Memang harus dengan pemeriksaan one by one ya kan, Iya, nanti betul. akan tahu permasalahannya seperti apa, termasuk si karang gigi ini. Karena tadi dibilang sama dokter ya, karang gigi ini mungkin kalau bisa dibilang ada derajatnya mungkin ya dok, ada yang masih light atau masih inilah, masih ada toleransinya gitu kan, atau sampai yang ekstrim gitu lah. Mungkin ini cerita sedikit Dr. Wisnu kaitannya dengan si karang gigi ini. Apakah pernah yang sampai benar-benar karang gigi yang benar-benar ekstrim gitu? Pernah nggak sih dok? Baik, saya cerita dari yang biasa dulu apa ekstrim dulu nih. Jadi ada pasien yang unik gitu. Oh gitu? Iya, jadi pasien saya nih ada yang belum pernah ke dokter gigi, kayaknya 10 tahun apa ya kita itu karang giginya ada sih memang, cuma sedikit. 10 tahun sedikit? Iya, itu 10 sedikit. Terus saya nanya, wah ini bagus Mbak, Mas, Bu, Pak gitu kan. Berarti secara sikat giginya benar gitu. Terus ngerokok apa enggak kayak gitu saya tanyain. Terus namun ada juga yang baru ya sekitar samalah 10 tahun 5 tahun gitu, ada yang udah ekstrim. Jadi karang giginya itu biasanya, kalau karang gigi biasanya itu di antar gigi dan gusi. Betul ya, biasanya di situ, terutama biasanya itu paling banyak itu di gigi depan, terus rahang bawah dan di dekat lidah. Karena orang pasti akan susah membersihkan daerah itu, betul ya, akan malas, akan susah kayak gitu. Jadi seringnya di situ. Nah itu saya pernah nemuin ya mas ya, itu beberapa pasien ada ya, nggak terlalu banyak memang, itu karang gigi yang biasanya melingkari gusi di sela-sela gigi misalnya, itu sama. Kalau beberapa pasien ada yang nyampe ke atas sampai ke atas permukaan giginya. Misalnya itu rahang bawah ya, biasanya kan kalau rahang atas dan rahang bawah itu saling ketemu itu gigi dan gigi. Betul. Nah itu saya lihat pas beliaunya gigit, itu gigi atas ketemunya bukan gigi tapi malah permukaan karang gigi. Berarti yang benar-benar sampai menumpuk gitu, yang benar-benar sampai ekstrim. Wah, ini jangan sampai dibiarkan ya. Yang pasti jadi nggak pede, dan yang pasti juga untuk perawatannya atau treatmentnya ini pasti lebih lama lagi gitu ya dok. Betul. Ya? Nah kalau udah kayak gitu dok, nah berarti ini memang harus benar-benar yang dikikis sampai benar-benar bersih gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau kayak gitu setelah pembersihan itu dok, apa sih yang harus dilakukan? Nah apakah jangan makan yang terlalu keras-keras dulu mungkin, nanti takutnya mungkin giginya goyang atau apa? Kalau misalnya setelah banget dari karang gigi dibersihkan, itu kan ada perdarahan. Terus kalau misalnya karang giginya sudah banyak, itu gusinya pasti akan turun. Jadi ada bagian gigi yang terekspos di situ. Nah gigi yang terekspos ini, jika setelah pembersihan karang gigi langsung misalnya minum yang panas, yang dingin, itu akan terasa ngilu memang. Jadi saya anjurkan, rekomendasikan
setelah pembersihan karang gigi itu ya udah yang minum ya suhu biasa, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Karena akan ada beberapa jam, ya 1-2 hari akan terasa ngilu. Tapi itu aja, nanti gusinya akan sehat lagi. Terus nanti kalau misalnya udah dibersihkan, cara maintenance-nya biar nggak kebentuk karang gigi lagi, itu nanti yang pertama balik lagi pembersihan dari sikat gigi. Ya. Sikat gigi itu yang harus benar 2 kali sehari yang optimalnya. Kalau misalnya dok saya kebiasaannya 4 hari sekali, 5 hari sekali, oh oke, nggak apa-apa. Tapi yang optimal ini pagi setelah sarapan 10 menit atau 15 menit setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke. Itu yang harus. Kalau misalnya 4 hari tapi malam sikat gigi enggak lah, sama aja bohong. Ya, terus pemilihan sikat giginya itu harus yang berbulu halus, dia tidak melukai gusi. Wah, ini kadang-kadang ini jadi yang favoritnya orang-orang malah yang berbulu kasar nih, sampai yang bener-bener gosoknya tuh yang sampai kayaknya harus keluar darahnya tuh biar makin mantep gitu. Nah, gimana nih dok? Itu nggak boleh ya? Itu udah boleh, malah ntar ngerusak gusi. Nah nanti malah plak atau sisa makan itu malah lebih nempel di gigi kayak gitu. Takutnya Malah efeknya malah kayak karena gitu. kan ya, gusi kan melindungi gigi ya. Ya, betul. Jadi kalau gusinya terkena dari sikat itu terlalu keras akan turun. Jadi permukaan yang bisa ditempeli oleh sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan baik kan makin luas ya. Ya, Karena betul. kan gisinya udah turun gara-gara sikat gigi terlalu keras. Gitu. Terus menggunakan pasta gigi juga harus. Iya, walaupun memang pasta gigi ini tidak menghilangkan kalkulus atau karang gigi, tapi menghilangkan plak yang sebelum terjadi karang gigi. Begitu. Nah, mungkin di masyarakat juga ada yang salah nih Mas. Mungkin iklan juga sih ya. Jadi itu kalau di pasta gigi, iklan-iklan di media sosial, di TV itu pasta gigi kan full ya. Ya. Dari ujung sikat ke ujung karang gigi. Betul. Itu malah yang satu pertama jelas boros. Jelas benar, ya. Bener ya. Boros banget malah itu jadi. Terus yang kedua itu dia tidak dianjurkan karena memang sebutir kacang hijau, terus sebutir jagung itu malah tidak apa-apa. Malah nggak usah sebanyak itu. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin kadang-kadang orang karena mungkin ini ya kebiasaan kali ya. Iya, jadi kalau nggak berbusa kayaknya kurang nih gitu. Itu padahal bukan busanya yang bukan busanya sebenarnya ya. Itu yang dirasa. Terus selanjutnya menggunakan benang gigi. Ya. Nah, menggunakan benang gigi itu banyak banget yang dijual di toko komersil, terus kayak di kita nih di JB di Rita juga ada. Itu dijual secara umum. Nah, penggunaannya itu sebaiknya sebelum sikat gigi. Oke, malah sebelum sikat gigi. Iya, jadi kumur-kumur menggunakan dental floss atau benang gigi, kumur-kumur lagi, terus baru sikat gigi lagi, terus kumur-kumur. Oke, ada tahapan-tahapannya ya. Iya, misalnya ada ditanyain mungkin mouthwash bagus enggak gitu kan. Itu bagus, tapi yang paling optimal, yang paling utama tetap sikat gigi dan benang gigi. Ya, terus minum air putih, terus makan makanan yang berserat, terus juga misalnya merokok, ada kebiasaan merokok, ya sedikit-sedikit lah dikurangi. Terus atau enggak kita cek nih pemeriksaan rutin ke dokter gigi kayak gitu. Oke. Nah ini kalau kaitannya dengan bau mulut nih dok. Nah kalau karang gigi ini hilang gitu ya, udah dibersihin, apakah secara otomatis bau mulut ini juga akan hilang? Jika penyebabnya emang hanya karang gigi, iya bisa. Tapi kalau misalnya pas kita lihat ada keluhan pasien bau mulut, terus karang giginya emang ada, tapi giginya banyak yang lubang, banyak sisa akarnya, ya sama aja. Oke, jadi balik lagi ya ke awal, ini tergantung pemeriksaan dari masing-masing orang ini ya. Iya, dan bau mulut itu nggak cuma asal dari rongga mulut, bisa dari tubuh pasiennya. Misalnya dia ada mah ya, GERD gitu. Nah itu akan juga ada menimbulkan bau-bau tertentu. Misalnya udah bersih nih, nggak ada karang giginya, nggak ada yang gigi lubang, tapi tetap ada yang bau mulut, berarti ada masalah di. Jadi ciri utama juga bisa. Oke, jadi kembali lagi ya. Tapi kalau memang masalahnya karena bau mulut ini karena si karang gigi itu ketika sudah dibersihkan pasti hilang. Iya, gitu ya. Kalau memang masih ada bau mulut berarti ada indikasi lain begitu. Oke dok. Nah ini kalau misalkan masyarakat nih
datang ke klinik Cahaya Hadijah untuk melakukan treatment bersama Dokter Wisnu. Ya. Nah, nanti apa yang akan mereka dapatkan ketika di sini? Kalau kita lihat kan di samping saya ini ada alatnya Dokter Wisnu nih. Ini dia alatnya gitu kan. Nah, apakah apa ya? Mungkin treatment-treatment yang diberikan ya. Ini dengan fasilitas yang begitu, kalau saya lihat ini alatnya keren, kayaknya masih baru juga gitu ya. Iya. Nah, ini mereka akan dapat apa? Oke, pertama kalau misalnya ada yang baru sini ya, misalnya ada pasien baru, itu jelas ditanya keluhannya apa pasti. Terus nanti kita lakukan pemeriksaan secara umum di rongga mulutnya. Nah, di sini karena ada alat yang tadi Mas bilang, alatnya baru, juga ya termasuk canggih. Nanti kita ada kamera yang buat pasien lihat kondisinya juga. Jadi pasien bisa lihat rongga mulutnya pasien tuh apa nih? Seperti apa gitu ya? Iya, nanti oke. ada layarnya. Oke. Jadi memang alat ini benar-benar udah modern gitu ya teman-teman Iya. semuanya. Tapi tentu saja harganya tidak akan se-ekstrim itu Iya. pasti ya. Nah, Masih terjangkau lah Masih untuk terjangkau. masyarakat. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang mungkin kurang pede karena bau mulut, karena karang gigi. Nah, langsung aja datang di klinik Cahaya Hadijah yang ada di Desa Bojongsari, Alian. Tepatnya ada di pinggir jalan persis iya, ya. dekat Indomaret dan Pasar Seruni. Seruni. Nah, sangat-sangat Betul. strategis. Jadi buat teman-teman semuanya mau ketemu langsung sama Dokter Wisnu, boleh. mau ngobrol, mau periksa, mau treatment sekalian di sini Ya. juga boleh gitu ya, Dok ya. Dan untuk jam operasional dari klinik Cahaya Hadijah, kita ada di jam 7.30 sampai 20.30. Silakan dimanfaatkan, kita setiap hari melayani pasien. Gitu ya, Dok, untuk obrolan kita hari ini. Oke, Terima kasih siap. banyak. Kita Sama-sama. jadi lebih teredukasi gitu kan. Semoga kayaknya. sih emang itu ya, niat kita teredukasi masyarakat itu tahu Benar. pengetahuan informasi. Bener, jadi lebih aware sama yang namanya karang gigi, jangan Iya. dibiarkan gitu. Nah, termasuk juga kalau teman-teman tahu kaitannya dengan karang gigi, abis nonton ini semoga bisa lebih teredukasi gitu Iya, kan. betul. Bisa menularkan ke yang lainnya, Iya. gitu kan, mungkin ke orang tuanya, ke tetangganya, saudaranya, gitu kan. Dan kalau mau kesini berbondong-bondong juga boleh, mau silaturahmi sama Dokter Wisnu gitu kan. Boleh. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah menyimak video kita hari ini kaitannya dengan karang gigi, dan demikianlah Orkes Cahaya Hadijah hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.